you did to me. 1. Pemikiran ekonomi masa praklasik. Pemikiran ekonomi masa praklasik yang memiliki 4 subbagian, yaitu pemikiran pada masa Yunani kuno, pemikiran kaum skolastik, era merkantilisme, dan mazhab fisiokratis. Era merkantilisme yang berarti perdagangan. Di sini dikatakan jika sebuah negara ingin memajukan negaranya, maka harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Apa yang dijelaskan pada era merkantilisme itu benar apa adanya. Jika sebuah negara ingin memajukan negaranya, maka harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Contohnya, seperti saat ini Indonesia bisa maju itu karena adanya melakukan perdagangan dengan negara lain, atau bisa disebut dengan kegiatan ekspor dan impor. 2. Pemikiran ekonomi kaum klasik. Menurut Adam Smith, ada 2 teori, yakni teori pembangunan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi, di mana keduanya sudah dirangkum dan dijelaskan oleh Adam Smith bahwa pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian. Dari teori Adam Smith, yaitu di mana kebebasan para pelaku usaha dalam menentukan anggaran usahanya tanpa campur tangan pemerintah. Nah, diketahui jika pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian, maka akan terjadinya kehancuran atau tidak kestabilan pada perekonomian. Karena apa? Di mana pelaku usaha melakukan hak kewenangannya sendiri untuk memenuhi hasratnya sendiri tanpa mementingkan masyarakat lainnya. 3. Pemikiran ekonomi klasik lainnya, yakni ada Robert Malthus, David Ricardo, J.B.C. dan John Stuart Mill. Di sini kita akan menjelas tentang J.S. Mill, mengatakan bahwa campur tangan pemerintah dapat membawa ke arah peningkatan yang lebih baik lagi atau membawa kemajuan dalam perekonomian. Jika dilihat pada masa sekarang, benar adanya jika pemerintah ikut andil dalam perekonomian, maka akan memajukan perekonomian karena pemerintah dapat menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak terjadinya eksternalitas, dan di mana pemerintah memiliki peran yakni melakukan intervensi baik secara langsung dan tidak langsung. Namun, bisa sebaliknya, jika pemerintah tidak ikut andil dalam perekonomian, maka perekonomian akan mengalami kehancuran atau mengalami kegagalan pasar. 4. Pemikiran ekonomi sosialisme sebelum sosialisme dan sesudah Marx atau Marxisme. Pada aliran kiri baru mempercayai bahwa transformasi harus dilakukan kaum terpelajar dan intelektual, bukan pekerja. 5. Pemikiran ekonomi mazhab neoklasik. Pada konsep pendekatan marginal untuk mengaplikasikan kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen, serta penentuan harga pasar perekonomian. Jika dilihat masa kini, produsen dan konsumen diatur oleh pemerintah, khususnya sebagian harga pasar, agar mengurangi dampak terjadinya kegagalan pasar di perekonomian. 6. Pemikiran ekonomi aliran sejarah historis. Aliran sejarah menawarkan metode induktif historis sebagai alternatif dari metode deduktif kaum klasik. Aliran sejarah memandang bahwa kegiatan perekonomian tidak lepas dari interaksi masyarakat, sehingga tidak mungkin ada hukum ekonomi yang terlepas dari peran pemerintah. Jika dilihat masa kini, ini berlaku adanya di setiap negara-negara memiliki hukum penawaran dan permintaan jual beli tersendiri. 7. Pemikiran ekonomi aliran institusional berpandangan bahwa pelaku ekonomi seseorang pelaku pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Jika dilihat masa kini, di masing-masing negara memiliki aturan perekonomian tersendiri, baik dari sistem ekspor dan impor maupun jual beli lokal. 8. Pemikiran ekonomi Keynes, Neo-Keynes dan Pasca Keynes. Teori Keynes adalah teori makroekonomi tentang pengeluaran total atau permintaan agregat.
Dalam perekonomian berdampak terhadap output dan inflasi. Teori ini beranggapan konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan orang lain pada suatu perekonomian yang sama. 9. Pemikiran ekonomi aliran monetaris kaum monetaris. Jumlah uang yang beredar termasuk determinan faktor utama pergerakan jangka pendek pada GMP nominal dan pergerakan harga dalam jangka panjang. Demikian penjelasan sejarah pemikiran ekonomi dengan harapan kaum pelajar dan intelektual, khususnya kita mahasiswa, mampu melakukan dan memanfaatkan transformasi digital dengan baik dari segi sektor manapun, baik pendidikan, teknologi, budaya, dan bisnis, agar bisa membangun perekonomian yang maju dengan banyaknya dukungan infrastruktur, membuka usaha sendiri, memperluas lapangan kerja, dan juga mampu memperkenalkan negara Indonesia ke negara lain.